Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. Wa ba'du, segenap para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah di bulan yang suci ini kita untuk sekian kalinya bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesempatan umur, diberikan kesempatan untuk sampai pula ke bulan Ramadan pada tahun ini. Seraya berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita oleh Allah kembali diberikan kemampuan, diberikan pertolongan dan petunjuknya untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ubudiyah serta kegiatan-kegiatan positif yang mudah-mudahan menjadi sebuah amal yang diterima oleh Allah serta mendapatkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salatullah ma'asalamuhu mudah-mudahan senantiasa kepada baginda Nabi, para sahabat, para istri beliau, para keluarga beliau, para ulama sebagai penerus beliau. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Nabi serta mendapatkan syafaatnya kelak. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa ini merupakan sebuah ibadah yang menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah tentu karena kita melaksanakan perintah Allah. Menahan lapar, menahan dahaga, menahan berkumpul dengan keluarga yang semuanya itu bahkan bukan hanya dibolehkan, tetapi juga bahkan mendapatkan pahala di hari-hari yang lain. Tapi hari ini, di bulan-bulan ini, kita tahan itu semua demi menunjukkan cinta kita terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjadi bukti cinta kita pada baginda Nabi. Kenapa? Karena barang siapa yang mencintai Allah harus mengikuti apa yang menjadi tatanan, syariat, anjuran, tuntunan dan tuntutan baginda Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah. Katakan Muhammad kepada umatmu itu, kalau mereka mengaku cinta kepadaku, maka harus mengikuti engkau. Salah satunya melaksanakan kegiatan puasa seperti bulan-bulan ini. Mencintai Rasulullah ada sebuah keniscayaan. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali rasa cinta kita kelak di hadapan Allah kepada baginda Nabi. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah secara benar? Karena menunjukkan sebuah rasa cinta, mengungkapkan rasa cinta ketika itu salah caranya, justru kadang-kadang malah menyakiti yang dicintai. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Pertama yang jelas, kalau kita mengikuti Rasulullah dengan melaksanakan semua ajaran-ajaran Rasulullah, itu bukti cinta yang pasti. Kenapa? Karena orang yang mencinta itu pertama ayyakhtara kalama habibi an kalami ghairihi, memilih ucapan orang yang dikasihani daripada ucapan orang lain. Yang kedua ayyakhtara mujalasata habibi an ghairihi, lebih memilih duduk bersama dengan orang yang dicintai daripada orang lain. Dan yang ketiga ayyakhtara ridha habibi an ridha ghairihi, lebih memilih relanya, senangnya, rasa sukanya orang yang dicintai daripada yang lain. Maka apapun yang disukai Rasulullah harus kita lakukan sebagai sebuah ungkapan cinta kita padanya. Man ahabbani falyastanna bi sunnati, barang siapa yang cinta kepadaku maka dia mestinya menghidupkan sunnah-sunnahku. Wa man raghiba an sunnati, di hadis yang lain, falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnah-sunnahku maka berarti dia bukan golonganku. Yang kedua, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Siapa? Pertama, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Man ahabbahum faqad ahabbani, kata Rasulullah. Wa man abghadahum faqad abghadani. Barang siapa yang mencintai keluargaku, maka dia mencintai aku. Barang siapa yang membenci keluargaku, maka mereka membenci diriku. Hati-hati. Kalaupun ada mungkin tingkah laku dari Ahlul Bait zaman sekarang yang mungkin kita tidak sepaham, bahkan mungkin terlihat berbeda dengan apa yang diajarkan baginda Nabi, mungkin
Maka bagaimana langkah kita? Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah segera memberikan petunjuk agar kembali tidak berseberangan dengan ajaran para kakek-kakeknya. Yang kedua, kalaupun kita bisa, ya tentu memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Cinta kepada siapa lagi? Orang-orang yang dicintai baginda Nabi, para sahabat. Hindari membenci sahabat apalagi sampai mencela. Bagaimanapun juga sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu, beriman, mencintai dan berkumpul dengan Rasulullah. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, bahkan keluarga demi berjuang bersama baginda Nabi. Maka ketika kita membenci mereka, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan pernah kalian mencaci sahabat-sahabatku, siapapun juga sahabatku. Kenapa? Kita dibandingkan dengan mereka tidak ada apa-apanya. Bahkan lau anna ahadan, andai kata ada seseorang, kata Rasulullah, anfaqoh, memberikan nafkah, membelanjakan, bersedekah, misla Uhud, sebagaimana gunung Uhud. Apanya? Dahaban, emasnya. Sebagai bentuk apa? Bentuk sebuah kebaikan. Sama sekali sedikit pun tidak pernah akan bisa menyamai kebaikan para sahabat. Tapi sebagai manusia biasa mereka memungkinkan untuk ada kesalahan, memungkinkan untuk ada beda pendapat di antara mereka. Apa yang harus kita lakukan? Wa ma jara bainas sahabati naskutu. Bagaimana apapun yang terjadi di antara para sahabat kita diam, jangan berkomentar. Yang ketiga apa? Mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, tentunya mencintai umat Rasulullah, termasuk umat sekarang dan yang akan datang. Beliau sangat mencintai umatnya. Allah sampai mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittu. Terasa berat bagi Rasulullah, menjadi pikiran siang malam. Yang dipikirkan Rasulullah bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi umatnya. Yang dirindukan oleh Allah, Rasulullah siapa? Justru bukan sahabatnya yang dirindukan sampai beliau menangis terseduh-seduh pada suatu saat, tetapi hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna wa yuhibbuna bi fa illam yarawni, adalah orang-orang yang datang setelahku, tidak pernah berkumpul denganku, tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman, percaya, bahkan mencintaiku. Maka ada ungkapan mengatakan, jangan pernah mengaku mencintai Rasulullah jika di hati kita ada rasa benci terhadap umat Rasulullah SAW. Termasuk di dalam menunjukkan cinta, tentu kita memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Ini sebuah ungkapan yang pasti, karena siapapun yang mencintai seseorang maka akan sering menyebut nama orang yang dicintai. Itu tidak usah saya jelaskan karena sudah masyhur di mana-mana pembahasan tentang sholawat dan salam. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cara kita mencintai Rasulullah adalah menjaga nama baik, akidah, syariat, agama yang diajarkan oleh beliau. Jangan sampai kita itu justru Islam dibenci, Islam dikatakan teroris, Islam dikatakan radikal, orang-orang non-muslim benci terhadap Islam justru karena melihat tingkah laku kita yang sebetulnya itu sangat jauh daripada tuntunan dan tuntutan baginda Nabi. Jangan sampai kita menjadi etalase Islam, etalase mukmin yang dianggap sebagai sebuah gambaran yang tidak baik, karena kita melakukan hal-hal yang tidak islami, terutama kepada mereka-mereka saudara-saudara kita sesama manusia yang tidak seakidah dengan kita. Ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena tanpa kita sadari terkadang kita itu atas nama Islam justru mencemarkan nama Islam. Atas nama agama justru menggambarkan perilaku orang-orang yang tidak beragama. Dan ini sangat-sangat tidak membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan usaha kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, akhirnya beliau juga akan mencintai kita
rindu kepada kita, mencari kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan syafaat baginda Nabi. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi renungan kepada kita, dan akhirnya kita diberikan maunah dan hidayah Allah untuk bisa melaksanakannya. Akhiran usikum wa iyaya bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.